everyone, nice to see you in this morning. Wonderful day. Kita semua sehat, kita semua dalam lindungan Tuhan. Anak-anak, kita bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Starting this day, children, let me praise our God. Let me listen His word. Everybody, put your hand, close your eyes, and bow your head. Let us pray. Our Father in heaven, thank you for this day. Thank you, Lord, for your kindness in our life. In this time, we want to worship you, Lord. Bless us, Lord, and let your Holy Spirit come into our heart. Thank you, Father. We are ready to worship you. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Mari anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita puji Tuhan yang telah memberikan kita kehidupan dan menyertai kita dalam setiap langkah kita. Semuanya berdiri, kita nyanyi sama-sama. Mari kita puji Dia, memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Teman-teman, mari kita mengucapkan ayat hafalan kita. Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. In English, Matthew 3 verse 2, and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Mengampuni lebih sungguh. Anak-anak, Tuhan lebih dulu mengampuni kita, maka kita juga harus mau mengampuni sesama kita. Mari kita puji Tuhan, kita katakan mengampuni lebih sungguh. Ampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Children, now we want to listen the words of God. Everybody, let us pray. Our Father in heaven, in this time, we want to listen your words. Help us to understand, and please give us strength, ability to do that in our daily life. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ, we are ready to listen your words. Amen. Anak-anak, suatu hari seorang anak kecil bercerita kepada papanya, "Pak, waktu saya pergi ke gereja, saya menjumpai banyak orang yang baik-baik. Mereka saling melayani, saling membantu. Pokoknya, Pak, di sana itu adalah tempat yang sangat menyenangkan." Lalu papanya menjawab, "Iya, Nak, tetapi di gereja itu bukan kumpulan semua orang yang baik dan benar." Lalu anaknya bingung, "Maksudnya, Pak?" Si anak itu bertanya, "Apa maksud
si ayah. Lalu si ayah menjelaskan lagi kepada anak itu, "Iya nak, di gereja itu bukan hanya kumpulan orang benar. Nah, di gereja itu ada juga kumpulan orang yang tidak benar. Di gereja itu ada juga kumpulan orang yang berdosa. Siapapun bisa pergi ke gereja, baik orang yang benar maupun orang yang berdosa. Karena Tuhan menerima orang yang baik dan orang yang berdosa." Nah, anak-anak, kadang-kadang nih perasaan berdosa sering menghalangi kita untuk datang kepada Yesus. Nah, Alkitab berkata, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, kita tidak perlu ragu. Marilah kita percaya kepada Tuhan, karena Tuhan akan menyucikan dan mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Suatu hari, ahli-ahli Taurat, anak-anak tahu tidak ahli-ahli Taurat? Ahli-ahli Taurat itu adalah orang-orang yang sangat mengerti tentang keagamaan. Nah, mereka membawa seorang perempuan ke hadapan Tuhan Yesus. Perempuan ini adalah perempuan yang kedapatan berbuat zina. Anak-anak tahu berbuat zina? Nah, berbuat zina itu adalah melakukan sesuatu yang tidak pantas dengan yang bukan suaminya. Nah, mereka membawa perempuan itu ke hadapan Tuhan Yesus. Untuk apa ya mereka membawa perempuan itu ke hadapan Tuhan Yesus? Anak-anak tahu tidak? Mereka itu ingin mencobai Tuhan Yesus. Nah, mereka kan ahli-ahli Taurat, orang-orang yang sangat paham tentang keagamaan. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, di dalam hukum Taurat, Musa berkata, kita harus melempari perempuan-perempuan yang melakukan zina. Mereka mau tahu apa yang akan diperbuat Tuhan Yesus. Mereka ingin mencobai Tuhan Yesus untuk menyalahkan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mengampuni perempuan itu, maka mereka akan menuduh Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus melawan hukum Taurat. Nah, kalau Tuhan Yesus menghukum perempuan itu, maka mereka akan menuduh kalau Tuhan Yesus itu sangat kejam. Nah, tetapi Tuhan Yesus tidak menjawab perkataan mereka. Sampai mereka mendesak Tuhan Yesus, mereka ingin tahu apa yang akan Yesus perbuat untuk perempuan itu. Namun Yesus tidak menjawab mereka. Yesus hanya menulis di tanah dengan jarinya. Apa yang ditulis Tuhan Yesus? Nah, kita tidak tahu. Tapi Yesus hanya menulis di tanah dengan jarinya. Sampai mereka mendesak Tuhan Yesus. Mereka penasaran apa yang akan Tuhan Yesus lakukan. Nah, karena mereka selalu bertanya kepada Yesus, lalu Yesus berdiri dan berkata kepada mereka, barang siapa yang tidak pernah melakukan dosa, maka dialah yang pertama melempar perempuan ini. Siapa di sini yang tidak pernah melakukan dosa? Dialah yang pertama melempar perempuan ini. Nah, ada tidak ya yang melempar perempuan itu? Wah, ternyata tidak ada anak-anak. Nah, orang-orang itu pergi meninggalkan Yesus dan perempuan itu. Yesus tahu semua orang itu berdosa, tidak terkecuali siapapun. Mereka semua itu berdosa. Yesus bermaksud agar tidak menghakimi sesama atau mengejek sesama atau mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Seperti kita nih anak-anak,
Kita sering sekali mencari kesalahan teman-teman kita atau adik kita, sering menyalahkan mereka. Oh iya miss, dia miss selalu bohong miss, gak pernah jujur miss. Dia miss gak mau belajar, dia miss malas. Nah, sering kan? Tetapi kita tidak tahu, kita juga memiliki banyak dosa, kita juga memiliki banyak kesalahan. Tetapi kita lebih gampang untuk mencari kesalahan teman kita dan mengejeknya, bahkan menghakiminya, seperti yang dilakukan ahli-ahli Taurat tadi kepada perempuan itu. Akhirnya setelah semua orang banyak itu pergi, maka Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu bahwa Yesus tidak akan menghukumnya. Yesus berkata kepada perempuan itu, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah anak-anak, kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi perempuan ini. Tuhan ingin perempuan ini bertobat dan berhenti berbuat dosa. Nah, Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa hanya Allah lah yang dapat menghakimi hati manusia, yang dapat menghukum manusia berdosa. Anak-anak, bukan hanya perempuan itu yang berdosa, tetapi kita juga berdosa. Orang dewasa, bahkan anak-anak kecil juga berdosa. Nah, sebab manusia itu sudah penuh dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah, maka orang berdosa membutuhkan juru selamat. Juru selamat datang untuk orang berdosa. Untuk itu anak-anak, marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Allah, datang kepada Tuhan Yesus, mengakui segala dosa-dosa kita dan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dia ingin supaya kita semua datang kepadanya dan memohon pengampunan. Ingat anak-anak, Yesus menginginkan kita untuk bertobat. Untuk itu, marilah kita kembali kepada Tuhan Yesus dan meninggalkan dosa-dosa kita yang lama, tidak mengulanginya lagi. Dan mari kita mengakui segala kesalahan kita. Ingat, mohon ampun di hadapan Tuhan. Tuhan pasti mengampuni kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Bapa untuk segala kebaikan Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau bimbing kami ya Bapa, tuntun kami agar kami mau datang dan mengakui segala dosa kami di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, tolong kami agar kami hidup di jalan yang benar dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.